jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat
cik 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 ha cik cik satu satu cik 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 ha cik cik satu satu cik cik
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan suara Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Kita meyakini bahwa kebangkitan Kristus meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hadir di sini sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada minggu ini, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita bersukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan, dan katakan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, Kristus sudah bangkit. Salam bagimu juga. Haleluya. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat yang keempat dan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan, Suaraku dan permohonanku. sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku membayar nasarku kepada Tuhan. Di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan. Di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. O puangku kapenombangku, miranimu, pengkamu ya.
Saudara-saudara, dengarkanlah perintah mengasihi. Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Dia beri kasih yang suci dan abadi. Marilah bersama-sama kita tunduk kepala, datang di hadirat Tuhan. Kita akan membawa hidup kita dalam pengakuan dosa kita. Firman Tuhan menegaskan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Mari Bapak Ibu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosa. Ya Tuhan, ya Allahku, inilah doaku.
Tuhan ya Allahku, curahkan rahmat-Mu, jadikanlah diriku pelarian bagi-Mu, meski deraj cobaan menimpa diriku. Ya Tuhan, pimpin aku sepanjang hidupku. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 116 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 mengatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, hai Yerusalem, haleluya. Bawalah persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan hajamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahan, Tanda sukacitamu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahan, Tanda sukacitamu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahan, Tanda sukacitamu, tanda sukacitamu, bawa persembahan, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. ucaplah syukur. Penuangan natural. Jemaat Tuhan yang sementara beribadah, pundi sementara berjalan
dan di sini ada juga persembahan berupa natura yang akan kita uangkan untuk mendukung program-program jemaat kita. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, di sini ada pangi dan pamerasan untuk pembangunan. Silakan ditawar. 10.000 satu kali, 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Masih yang sama, yaitu pangi dan pamerasan untuk pembangunan. Silakan ditawar. Berapa? Kembali 10.000 satu kali, 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Yang tadi yang pertama dipersembahkan kembali. Terima kasih persembahannya. Mari kita uangkan kembali. Silakan ditawar. Ira jom iboko 10.000 satu kali, 50 dua kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Ini ada pisang. Ya. Pisang silakan ditawar. 20 satu kali, 20 dua kali, 20 tiga kali. Ya, ada rebung kering. Ya, silakan ditawar. 20 satu kali, 20 satu kali, 20 dua kali, 20 tiga kali. Labu siam, silakan ditawar. Tak mau. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Masih yang sama. Labu siam 10.000 satu kali, 10.000 satu kali, 20 30 satu kali, 30 satu kali, 30 dua kali, 30 tiga kali. Ya, di sini ada pamerasan. Silakan ditawar. Pamerasan 20 satu kali, 20 dua kali, 20 tiga kali.
Masih ada untuk rebung kering, silakan. 10.000 satu kali, 20 satu kali, 22 kali, 23 kali. Ya, ada telur ayam kampung. 20 satu kali, 22 kali, 50 satu kali, 52 kali, 53 kali. Ayam, di sini ada ayam untuk lansia. Untuk lansia silakan ditawar. 50 satu kali, 52 kali, 100 satu kali, 102 kali, 103 kali. Jadi di belakang ada seekor anak babi betina untuk pembangunan. Jadi anak babi betina untuk pembangunan, silakan ditawar. Ya, silakan. 100.000 satu kali, 200 satu kali, 200 dua kali, 300 satu kali, 300 dua kali, 400 satu kali, 400 dua kali, 400 dua kali. Tak ulang kendeki. 500 satu kali, 500 dua kali, 500 tiga kali. Ya, sudah 503 kali ya. Nanti itulah persembahan natura, dan kepada Bapak Ibu diucapkan terima kasih atas persembahan kita. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga atas pimpinanmu Tuhan yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan syukur kami yang kami ambil daripadamu Tuhan. Semoga persembahan ini boleh dipakai di dalam jemaatmu Tuhan untuk pelebaran akan firman-Mu Tuhan. Dan yang masih ada pada diri kami Tuhan, Engkau berkati sehingga kami juga mempergunakan dengan baik di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami masing-masing. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam Kristus kami datang mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.
sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk disirami oleh firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami tunduk diri, merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Seraya bersyukur bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai, menolong kami, dan kembali memperjumpakan kami di rumah-Mu yang kudus ini bersekutu bersama-sama, dan hendak mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami, supaya kami mampu memahami apa makna firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk memperdengarkan firman-Mu saat ini, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan baik dan menjadi bekal dalam kehidupan kami untuk selalu hidup menaati akan perintah-perintah-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14a sampai 36, ayatnya yang ke-14a dan lanjut ke ayat 36 sampai 41. Kisah Rasul pasal 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suara kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin, firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. 1 Petrus 1 ayat 17, 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Firman Tuhan,
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 20 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka,
Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Kures sumanga puang. Shalom Bapak Ibu, sehat-sehat semua pagi hari ini, luar biasa. Ya puji Tuhan kita kembali bertemu dalam ibadah di hari Minggu ini, Minggu Paskah yang ketiga dalam merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan menggema dan telah kita dengarkan bersama. Dan tema dalam minggu ini Bapak Ibu diberikan hidup dalam ketaatan. Tuo lan kameng kaulan. Tuo lan kameng kaulan. Saudara-saudara, di dalam dunia yang sangat majemuk ini, yang dipenuhi dengan berbagai cobaan, tantangan, syarat dengan berbagai kepentingan-kepentingan pribadi, maka setiap orang dituntut untuk taat, untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik, lebih teratur, kehidupan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ya karena itu bagi mereka yang tidak mau taat, maka tentu ada konsekuensi atau hukum yang berlaku bagi mereka yang tidak taat. Nah saudara-saudara, jika saya bertanya kepada kita semua, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita? Saya yakin bahwa Bapak Ibu dan saya akan mengatakan, ya, saya mengasihi Tuhan.
Kita semua mengasihi Tuhan, kita mengasihi Yesus. Tapi ketika kita mendengarkan pertanyaan yang selanjutnya, apakah kita sudah mengikuti semua perintah Yesus? Ya. Jadi kita mengasihi, tapi apakah kita mengikuti perintahnya? Tuhan Yesus pernah berkata, "Anakku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Lama perangi kom itu diona perintahku. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak anak yang bilang sayang kepada orang tua, mengasihi orang tua, tetapi tidak melakukan, tidak taat apa yang menjadi nasihat orang tua. Berapa banyak karyawan yang bilang hormat, menghargai pimpinannya, tapi kurang disiplin dalam mengangkat tanggung jawabnya. Berapa banyak masyarakat yang mendukung pemimpinnya atau kepala daerahnya, wakil rakyatnya, bahkan sampai presiden mempromosikan calon pimpinannya, tapi setelah terpilih malah menjadi orang yang mengkhianati pemimpinnya. Ya, apalagi kalau tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, kau pasti mau tuh kena teora aku pilih. Berapa banyak orang yang berjanji, Bapak Ibu, berapa banyak orang yang bersumpah untuk menjalankan tugas dengan baik, tetapi tidak menaati panggilannya dengan baik. Jadi seperti Yesus katakan tadi, kalau kamu mengasihiku, kamu harus melakukan perintahku. Bagaimana kita katakan sayang kepada orang tua, bagaimana kita katakan taat pada pemerintah, pada pimpinan, tapi kita tidak mau taat apa yang menjadi peraturan untuk kebaikan bersama. Ya, contoh praktis Bapak Ibu, dalam rumah banyak orang tua mengeluh tentang anak-anak yang tidak mau lagi diatur soal waktu belajar, soal waktu makan, waktu jalan-jalan keluar rumah, jam pulang malam. Mereka tidak mau lagi taat. Sabak anak kota kami sesuai tulan na penangki. Apa-apa bang udah sangat kok na pogau. Jadi walau ketaatan Bapak Ibu itu bagus, ketaatan itu adalah sebuah aturan yang membangun pertumbuhan, tapi kadangkala banyak orang menjadikan taat itu sebagai beban. Bagaimana kita diatur oleh waktu kita diatur, cara kita diatur, akhirnya menjadi bosan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita belajar dan kita melihat dalam bacaan kita, secara khusus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, ayat 14 ayat 36 dan sampai 41. Pertama di sini ditekankan bahwa kita harus taat mengakui kedaulatan Kristus. 14 ayat 14 dan ayat yang ke-36. Petrus berdiri di depan banyak orang Yahudi dengan berani, dengan suara yang nyaring menyatakan kebenaran yang meski sulit diterima oleh akal, bahwa yang kamu salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Ya tumang kami ata puang. Tahukah kamu bahwa yang kamu telah salibkan itu adalah Tuhan. Dia adalah Mesias yang diurapi oleh Allah, Raja, Tuhan. Dia adalah penyelamat. Kami tandai tuyan. Apa makna Bapak Ibu ungkapan ini bagi orang yang mendengarkan khotbah Petrus pada waktu itu? Dan tentunya kita juga sekarang. Bahwa ketaatan dimulai ketika kita berhenti menjadikan
diri sendiri sebagai pusat dan mengakui Yesus sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Jadi yang membawa kita taat Bapak Ibu, di sini pertama-tama adalah menjadikan Yesus itu sebagai penguasa atas pikiran kita, kehendak kita, karir kita, keluarga kita. Jadi karena jika Yesus adalah Tuhan, maka perkataannya itu lebih tinggi dari keinginan kita. Jadi inanglah di patongan kumabelan yaitu Kristus, dia adalah Mesias. Ya karena itu kita harus mendengarkan apa yang Yesus katakan kepada kita. Inanglah di perang itu apa nasanganna ladi pogau lan katuanta. Jadi Bapak Ibu, kalau firman Tuhan itu menegur kita, marilah kita menjadi orang yang taat akan teguran itu. Tapi biasa udah tahu sengkeh kayak diteguri oleh firman Tuhan. Katanya yang baik-baik saja bilangnya, tidak usah bilang jangan ini, jangan itu. Harus sesuai dengan hati saya yang mendengarnya. Jadi bagaimana kalau kita mau mengucapkan firman Tuhan di sini lalu sesuai dengan pribadi-pribadi. Padahal ini tidak dikatakan bahwa kena polo ipenangku, oh laku pogau. Tapi harus, karena ini adalah sesuatu keharusan yang akan kita dengar dan kita lakukan, karena itu adalah firman Tuhan yang otoritas dalam hidup kita. Jadi bukan kemo kana di kome manito bisa bangsa ku perangi ke pakai naki atau menolak, ya hati kita menolak kalau kita datang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak sesuai dengan kesukaan kita, ya mungkin kita bisa menolak dan tak mau tuh tapi rangi saya tak tapugau. Banyak orang Bapak Ibu saudara-saudara suka mendengar khotbah, luar biasa khotbah-khotbah sekarang ya, firman Tuhan diberitakan yang seharusnya menjadi berkat, tapi kadangkala itu hanya kita jadikan sebagai sebuah konten saja. Mungkin kita bilang, oh saya ini paling suka dengar firman Tuhan, khotbah dari pagi, siang, malam. Bahkan saya hafal semua pengkhotbah yang bagus, yang pintar, yang handal. Tapi giliran kita menghayati dan mau melakukan apa yang firman itu sampaikan kepada kita, kita sepertinya oga-oga atau biasa-biasa saja. Tapi kita cukup membanggakan bahwa kita adalah orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Atau bahkan mungkin kita katakan tak aku bela halpa mak gereja, saya orang yang paling setia. Tapi ya kita dituntut untuk menjadi pelaku, Bapak Ibu, bukan hanya menjadi pendengar. Sebab firman Tuhan katakan bagi orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukannya, tidak memeliharanya, ya ia bagaikan seorang yang mendirikan rumah di atas pasir. Datang angin, hujan, badai, pasirnya meleleh, lalu rumahnya terbawa. Maka semuanya itu tidak ada gunanya, sia-sia belaka. Nah karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tentu firman Tuhan kita akan buka hati kita untuk menerima. Jadi seperti khotbah Petrus ketika Petrus berkhotbah ya, jadi khotbah Petrus ini tentu sangat luar biasa, menggemah di hati para pendengarnya. Sehingga pada saat itu ketika Petrus berkhotbah, wah begitu banyak orang yang menjadi percaya. Kurang lebih 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita mendengar firman Tuhan tiba-tiba kita berubah. Jadi jangan kita mendengar firman Tuhan tapi kita masih mengeraskan hati, menutup hati kita dengan keinginan-keinginan yang kita maksud. Makanya tadi dalam kitab Injil Lukas, di situ Tuhan Yesus marah kepada kedua orang yang sedang pulang kampung karena mereka kecewa dan tidak percaya. Nah, wahai kamu orang bodoh, betapa
lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus marah kepada orang yang masih mengeraskan hati padahal di pokadam molako. Jadi betapa banyak orang Bapak Ibu dalam kehidupannya masih menutup hatinya untuk, masih mengeraskan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya moto na biasa, no kak moto ngalema gereja, no kak moto memperangi sabane ko aku medak disinggung. Padahal sebenarnya kan firman Tuhan itu harus menyinggung ya. Karena firman Tuhan itu digambarkan tajam, bagaikan pedang bermata dua. Bagaimana itu pedang bermata satu? Sedangkan bermata satu tajam ya, apalagi kalau pedang bermata dua. Inalan atau soki. Waktu Petrus berkhotbah, semua orang yang mendengarnya terharu. Diceritakan tadi dalam bacaan kita, terharu artinya tertusuk oleh firman Tuhan. Lamurai rakala dibaptis, lamurai rakala mengkatoba, kena takna perangi melo isya takna sentuh itu. Ini hati yang paling dalam. Jadi firman Tuhan itu sangat menyentuh sekali sehingga naku apa moratulaki pogau? Apa yang harus kami lakukan? Nah kami Petrus, bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Mengkatoba kami. Sehingga Roh Kudus akan dikaruniakan kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yesus Kristus telah menebus kita. Dan dapat kita baca tadi dalam surat Petrus, dia telah menebusmu bukan dengan barang fana, melainkan dengan darah Kristus yang tidak ternoda dan tidak bercacat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jadi jelaslah kepada kita mengapa kita harus hidup taat kepada Tuhan. Karena dialah yang berdaulat kepada kita. Dan bagaimana dia telah memberikan kehidupannya kepada kita. Dan bagaimana kita juga mau taat dan menanggapi setiap firman-Nya. Inalata perangi itu diona, apa napo kadangki. Lalu bagaimana kita harus mengambil langkah pertobatan dan memberi diri dibaptis. Karena kita percaya bahwa dengan pertobatan Bapak Ibu dan memberi diri kita dibaptis, maka kita akan memperoleh kuasa Roh Kudus untuk bisa bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Jadi jangan bilang saya ini tidak berdosa, saya ini tidak perlu bertobat. Karena itu pendeta tidak usah bilang bertobatlah. Karena saya cukup baik, saya cukup saleh, saya cukup setia dalam menjalankan tugas saya, tanggung jawab saya. Tapi ketika kita merasa diri kita mampu dan bisa, maka sesungguhnya di situ kita belum menghayati tentang arti kelahiran kembali. Karena kita telah dibarui oleh Yesus Kristus. Kita semua berdosa, tapi kita telah dibarui oleh Kristus. Karena itu bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dibaptis Bapak Ibu berarti ada identitas diri kita, identitas baru kita. Ketaatan manusia kepada Kristus. Dan ini Bapak Ibu hasil dari pertobatan itu tidak main-main. Ya, kurang lebih 3.000 orang ya. Kalau sahabat tahu langsung percaya dan mau memberi diri dibaptis. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Bagaimana respon kita ketika firman Tuhan berbicara kepada kita? Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, marilah kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bukan orang yang bilang Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, kata firman Tuhan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku
kata Yesus. Bukan karena kita dilihat bahwa kita ini orang yang baik, orang saleh, orang yang paling tidak ada kesalahannya, sehingga kita penuhi kata-kata kita dengan Tuhan, kita penuhi cara hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang baik, tapi tidak melakukan kehendak Yesus. Dan kehendak Yesus yang sudah diteladankan kepada kita Bapak Ibu, intinya nyatakanlah kasih itu dalam hidup kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Kiranya firman Tuhan ini kita taati dan kita lakukan dalam hidup kita, dan percayalah kuasa Roh Kudus menolong kita untuk sungguh-sungguh hidup menjadi taat kepadanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala sejenak dan kembali kita mengambil waktu saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan ini. Saudara-saudara, ketaatan memang menuntut disiplin dan seringkali menuntut kita untuk melepaskan keinginan diri sendiri. Namun ketaatan pada kehendak Tuhan selalu membawa pertumbuhan. Mari kita komit untuk tetap hanya menjadi miliknya dengan taat kepadanya. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Bahwa saat kita taat, percayalah Tuhan sedang memulihkan kita. Mau menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa dan berdampak. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita semua masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Terima kasih kami boleh mendengarkan sabdamu. Ajar kami untuk selalu taat dan hidup menuruti apa maksud-maksud Tuhan. Jadikanlah kami pribadi yang mampu untuk bersaksi tentang kebangkitan-Mu. Walau begitu banyak cobaan tantangan yang diperhadapkan kepada kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir dalam hidup kami melalui kuasa Roh-Mu. Menolong kami untuk bertahan menjalani kehidupan dalam kesaksian iman yang benar. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu hari ini kami boleh beribadah bersama dengan orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami. Jemaat-Mu di Karambi ini. Bersyukur kepadamu untuk pengasihan-Mu bagi kami dalam persekutuan kami dalam jemaat. Kami bersyukur Tuhan untuk pertambahan usia beberapa anggota jemaat Tuhan dari minggu tanggal 13 sampai 19 April. Terima kasih untuk pertambahan usia, terima kasih berkat-Mu kesehatan, semangat iman yang dilakukan dalam hidup ini. Tuhan terus bersama dengan saudara-saudara kami, terus menopang, memberikan hikmat kepadanya, sehingga menjalani kehidupan ini tetap hidup dalam pengasihan-Mu. Kami juga bersyukur saat ini bersama dengan beberapa anggota jemaat keluarga yang sudah berpartisipasi melalui persembahan syukur, baik melalui natura maupun persembahan syukur secara tunai. Bersyukur bersama keluarga Nenek Takur, bersyukur bersama dengan Ibu Elizabeth Sampe, Bapak Frederick Palete, Ibu Ludia Biri, Bapak Hendrik Leda, Bapak Martin Luther, Bapak Jus Prianto, Bapak Stephen Lim. Terima kasih Tuhan untuk segenap keluarga yang terus hidup dalam bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan kami semua dalam rumah tangga kami. Tuhan terus berkati kami dan memberikan kami kesempatan untuk menyatakan kehidupan yang berkenan kepadamu.
Berkati kami dalam keluarga sebagai suami, istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga. Mampukan kami Tuhan untuk selalu melihat bagaimana Tuhan mau supaya kami selalu menaati akan kehendak-kehendak-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan kami yang kami kerjakan di kantor, di rumah, di pasar, di sekolah, di jalan, di lapangan, di berbagai tempat kami beraktivitas setiap hari. Kami percaya kekuatan daripada-Mu selalu ada bagi kami sehingga kami bisa mengerjakannya dengan baik. Dan dari semuanya itu selalu ada hasil yang baik untuk kami pakai, tercukupkan dalam hidup kami sehari-hari. Juga segala usaha-usaha yang kami kelola Tuhan berkati, supaya bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami dalam peranan kami masing-masing juga sebagai orang tua, bagi anak-anak. Berikan kami kesabaran ya Tuhan menghadapi anak-anak dalam menghadapi masa-masa pertumbuhan, masa-masa muda mereka, dalam pergaulan mereka. Kiranya petunjuk daripada-Mu saja menjadi bekal kami untuk bisa membangun iman anak-anak kami sehingga anak-anak kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang setia akan kebenaran firman-Mu. Meski begitu banyak cobaan di hadapan mereka, tetapi kami percaya Engkau selalu ada jalan untuk mau membentuk anak-anak kami menjadi anak-anak yang dewasa dalam iman. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami bersama dalam keluarga, dalam jemaat, di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang dalam perawatan di rumah sakit saat ini, baik di Toraja maupun di Makassar, di Jakarta. Bapak Benyamin Salu, Nenek Andre, Mama Debi, Ibu Dorce Pasaka, Ibu Yohana, Ibu Sarah Laturu, Mama Eka, dan keluarga kami, saudara kami, orang tua kami yang juga sedang dirawat di rumah saat ini dalam pemulihan dan juga dalam masa-masa lansia. Bapak Yakin Tandirerung, Mama Kevin, Bapak Petrus Alexander, Bapak Markus Basang, Nenek Gerdi, Nenek Eka, Bapak Diel, Nenek Hari, Nenek Prisil, Nenek Diel, Bapak Stefanus Terundu Padang, Bapak Mendila Pongpadati, Nenek Pael, Nenek Leda, Ibu Berta Tallo, Ibu Nimpa, Nenek Yanto, Nenek Leda, Nenek Riel, Bapak Agustinus Herianto, dan Nenek Bagas. Mungkin masih ada yang belum kami sebutkan namanya di sini dan sedang sakit dan membutuhkan topangan doa. Tuhan berkati dan Tuhan tolong pulihkan keadaan mereka sehingga selalu ada kesempatan untuk dapat menyatakan kehidupan yang lebih baik, lebih sehat bersama di tengah-tengah keluarga. Keluarga yang boleh mendampingi para lansia, berikan kesabaran bagi mereka, kekuatan untuk senantiasa mengabdi penuh kasih sayang kepada orang tua mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga dalam duka cita karena kehilangan sanak saudara ataupun orang tua keluarga mereka. Tuhan topang, Tuhan kuatkan iman, Tuhan hiburkan. Tuhan berikan petunjuk kepada mereka di dalam setiap rencana-rencana ke depan. Tuhan buka jalan dan beri waktu yang tepat untuk boleh merencanakan kapan waktu anggota keluarga mereka boleh dimakamkan. Bapa di dalam sorga, begitu banyak pergumulan kami yang kami alami dalam kehidupan ini. Baik kami selaku anak-anak, orang muda, orang tua sekalipun. Begitu banyak pergumulan yang kami alami Tuhan. Kami tidak mampu untuk mengatasi semuanya sendirian. Dan itu kami percaya di dalam Tuhan kami bawa. Pergumulan kami, rasa sakit kami bawa setiap ketidaknyamanan kami kepadamu. Tuhan tahu, Tuhan melihat hati kami yang sedang sakit, sedang berduka, sedang bergumul.
Tuhan tolong kami, kuatkan kami, dan mampukan kami berdiri tegar untuk menghadapi setiap pergumulan itu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pelayanan majelis gerejamu di sini dalam tugas dan tanggung jawab. Berkati pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menjadi berkat bagi jemaat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk pelayanan-pelayanan yang direncanakan minggu ini. Tuhan berkati pelayanan ibadah rumah tangga, pelayanan perjamuan kudus lansia, kiranya bisa berjalan dengan baik oleh hamba-hambamu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa memohon kepadamu atas kerinduan jemaatmu di Karambe ini. Jika Engkau berkenan, ada kerinduan jemaat untuk menambahkan satu lagi pelayan tenaga pendeta dan juga pelayan koster. Tuhan, Engkau buka jalan dan beri kesempatan untuk bersama-sama memikirkan yang terbaik untuk jemaatmu ke depan. Biarlah kerinduan ini Engkau wujudkan, dan suatu saat sesuai dengan rencanamu ada pendeta satu lagi untuk boleh ditempatkan di jemaat Karambe. Karena itu berkati setiap jemaatmu untuk usaha, dana, biaya untuk boleh menghadirkan pelayan yang baru lagi dan juga tenaga koster di jemaat. Semuanya bisa teratasi dengan baik dan semuanya boleh berjalan dengan teratur, dengan menjangkau seluruh jemaat dalam pelayanan yang dirindukan bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan terus bersama-sama pemerintah dalam mengayomi seluruh masyarakat. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu kami rasakan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kiranya hikmat-Mu selalu ada bagi setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Ampunkan segala dosa-dosa kami, Tuhan dengar doa kami, sambut kami yang datang berdoa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap majelis Jemaat Karambe mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta A.J. Mangiri MTH yang sudah memimpin kita memperdengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kita, sehingga kita senantiasa boleh beribadah dengan baik. Atasnya diucapkan terima kasih. Begitu juga dengan majelis gereja, song leader, organis, operator LCD yang sudah bersama-sama mengangkat pelayanan dalam ibadah hari Minggu siang ini. Sampaikan terima kasih. Mari mendengarkan warta jemaat Karambe Minggu tanggal 19 April 2026. Pertama, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 20 April 2026 pukul 16.
Pemimpin persiapan Ibu Naomi Todingalwan. Yang kedua, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 22 April 2026 pukul 20 melalui YouTube Jemaat Karambe, pelayan Ibu Naomi Todingalwan. Yang ketiga, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 28 April 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2026 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Budianto P. Tandirerong MD. Yang keempat, ibadah rumah tangga kelompok pelayanan To Alo-Alo di rumah Bapak Irwan R. Sirupa dilaksanakan pada hari Sabtu 25 April 2026 pukul 16. Yang kelima, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ada surat masuk dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantepao tentang doa bersama Sang Torayaan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 April 2026 di lapangan Bakti Rantepao mulai pukul 8.30 sampai dengan 10.30. Klasis Kesuk Malenong diharapkan mengutus 500 orang dan diharapkan kehadiran anggota Jemaat Karambe dengan menggunakan kostum nuansa gelap, warna hitam, coklat, biru, dan sejenisnya. Khusus anggota PPGT dan PKBGT agar menggunakan kostum organisasi jika ada. Dapat menggunakan topi agar terhindar dari panas matahari dan juga membawa kantong kresek untuk dimasukkan sampah. Yang keenam, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa keputusan rapat pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Karambe pada tanggal 8 dan 22 Februari 2026. Yang pertama, kita akan bermohon ke BPS Gereja Toraja untuk menerima 1 orang pendeta. Yang kedua, akan menerima 1 orang koster Jemaat Karambe. Diutamakan laki-laki. Syarat dan kriteria akan disampaikan pada minggu depan. Demikian warta Jemaat Karambe. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus." Amin. Setialah selama hidupmu. Selama hidupmu.
di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota, tetapi Dia bangkitlah besar kuasanya. Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Saya siap hidup dalam ketaatan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dan kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dengan penuh rasa syukur kita memuliakan Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah. Katakan, aku ingin ikut Dikau. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti surya Engkau ber. Katakan, aku ingin ikut Dikau. Aku ingin ikuti Dan mengabdi padamu. padamu. Dalam Dikau juru selamat, Bahagia penuh. ku bahagia penuh. Demikian ibadah kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Damai bagiku, aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
Abe tawai mi pira